Sudah 1 jam lebih kita jengger di sini dan belum ada pertolongan. Bismillah. Gemeteran ini Mbak Bu Besti. Tomatnya jan mantep Mbak Besti buat nyambel. Wah, mantap. Bismillah. Sambelnya. Kita sekarang ada di depan pintu rumah, nggak bisa masuk soalnya tidak punya kunci. Terus tadi ke tempatnya adiknya Mak D, tapi ternyata beliau tidak di rumah. Jadi ini tadi jenggrek di depan pintu ini setengah jam, tuh Mak D sedang tidur. Terus nelpon Mbak Bos sama Mas Bos, ya tetap aja nggak nutut soalnya perjalanan pulang paling nggak ya sekitar 30 menitan. Terus ini tadi dia telepon Ai katanya suruh beli sarapan dulu, tapi di luar hujan tidak bisa dorong Mak D. Jan repot banget tidak duwe kunci ki. Sudah 1 jam lebih kita jengger di sini dan belum ada pertolongan. Weteng luwe ngantuk ngelak mumet. Jadi satu itu Mak D sampai ketiduran di kursi roda, ya Allah Jan. Parah. Susu. Itu sesuai buat要不要买东西？去千家，千家那里应该有东西吃啊。在早餐店，但是我不知道有没有素的，要不要去看看？那你在这里的吗？你要不要去？你不要，我也不敢让你一个人在这里。 Deloklah Mbak Besti, ya Allah, Jan. 我先去3楼一下看看，姑姑姑丈有没有回来了。 Mau ke tempatnya adiknya Mak D. Tadi sudah ke sana, mencet-mencet bel tapi nggak ada yang bukain pintu. Sekarang mau mendelok lagi apakah mereka sudah pulang. Akhirnya bisa masuk rumah lagi Mbak Bu Besti. Jan, kita dongkrong di depan pintu itu kira-kira sekitar 1,5 jam. Ternyata yang punya kunci kan di lantai 3 ya, itu tempatnya Kuku sama Kucang. Kuku sama Kucang itu, Kuku itu tuh panggilan untuk bule dari pihak bapak. Terus Kucang itu panggilan untuk suaminya bule. Jadi kayak gitu. Karena yang punya kunci itu mereka,
Jadi kita harus nyari mereka kalau seumpamanya pulang dari rumah sakit mau balik ke rumah kayak gitu. Tapi ternyata kita mencet bel berkali-kali, mereka nggak bukain pintu. Terus saya bilang kan tadi sama Mbak Bos sama Mas Bos di line kayak gitu, terus disuruh nunggu. Kalau mereka pulang kan waktunya tetap nggak nutut, soalnya kantornya sama rumah itu lumayan jauh kan. Terus kemudian diteleponkan ke Kuku sama Kucang. Kukunya nggak jawab, Kucangnya jawab. Terus kemudian begitu Kucangnya sudah nyampe rumah, saya dikabari sama Mbak Bos sama Ai kalau Kucang sudah nyampe rumah, jadi disuruh ke lantai 3 lagi untuk minta kunci sama mereka kayak gitu. Terus kemudian saya bilang ke Kucangnya kalau kita itu sudah nunggu di luar itu 1,5 jam lebih. Terus Kucang bilang kalau beliau itu baru dari gunung, jadi pasan hiking kayak gitu. Beliau itu kegiatannya setiap pagi itu selalu hiking, Mbak Bu Besti. Beliau kalau nggak salah usianya sekitar 67-an, 67 atau 68. Jadi umur segitu di sini tuh olahraganya hiking, Mbak Bu Besti. Makanya mereka itu kalau tua itu kakinya masih oke itu karena kegiatannya seperti itu. Balik lagi, jadi Kucang bilang kalau beliau itu barusan hiking kayak gitu, kegiatannya setiap hari hiking kayak gitu. Cuman karena hari ini tuh hujan, jadi beliau itu pulangnya agak lambat dari biasanya. Biasanya itu jam 8, jam 9 itu udah nyampe rumah. Terus karena hari ini hujan, jadi beliau agak lambat. Terus Kuku atau adiknya Pak D, adiknya Mak D, itu tuh ternyata tidur. Jadi kita mencet-mencet bel itu mungkin beliau nggak dengar, jadi ya tidak dibukakan, tidak bangun kayak gitu. Terus begitu saya bilang seperti itu, Kucang itu langsung naik ke lantai 9 buat mengeterkan, membuka pintu buat kita. Ya udah, terus kita masuk akhirnya, dan saya langsung cuci baju. Soalnya hari ini adalah hari terakhir saya nyuci baju, karena besok itu sama besok lusa itu bagiannya Mas Bos, Mbak Bu Besti. Jadi kalau Sabtu sama Minggu itu jadwalnya Mas Bos untuk nyuci baju. Dan karena ya kita tinggal di apartemen dan lantainya sauplek kayak gini, Mbak Bu Besti, kalau seumpamanya Mas Bos sudah nyuci ya kita tidak bagian gon. Terus karena hari ini tuh musim panas, sudah masuk musim panas gitu, jadi walaupun jemurnya jam segini, besok insya Allah sudah kering, sudah bisa diluloni kayak gitu, Mbak Bu Besti. Ya Allah, ya Allah. Jan, kita nongkrong kelaparan di luar. Mak D tak tari tadi mau beli sarapan atau tidak kayak gitu. Terus Mak D bertanya, belinya di mana kayak gitu. Terus saya bilang di toko di bawah sana ada toko sarapan kayak gitu, tapi saya tidak tahu itu ada menu vegetarian atau tidak kayak gitu. Jadi ya wes, karena Mak D tidak mau beli, saya ya tidak beli. Kan Mak D tidak mau diajak turun ke bawah untuk ke toko sarapan itu, dan saya kan tidak mungkin meninggalkan Mak D sendirian, atau Mbak Bu Besti kalau enek apa-apa nih saya disalahkan ya toh. Jadi ya wes, kita kelaparan berdua di depan pintu.
Bismillah. 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 Cakep banget Mbak Besti. Bismillah. Saya entas dulu cabenya Mbak Bu Besti, soalnya tomatnya belum terlalu mateng. Bismillah. Ini terasi dari Afrika Mbak Bu Besti, bukan dari Eropa. Saya walek, nah dan matangnya merata. Bismillah, kita tambah sedikit lagi. Bismillah. Bismillah. Lama nggak nyambel Mbak Besti, hari ini ugal-ugalan nyambel lagi. Ini tadi cabenya 37 biji ya toh. Tomatnya jan mantep Mbak Besti buat nyambel. Gemeteran ini Mbak Bu Besti, asli greweli saya. Soalnya pulang dari rumah sakit tadi nunggu di depan pintu itu 1 jam lebih ya toh. Terus kemudian langsung nyuci, ngurusin Mak D, ramasin, lap badan, bikinkan susu, cepatnya obat dan lain sebagainya. Terus baru bikin makanan kayak gini. Ya Allah, gregeli saya. Soalnya tadi pagi tidak sarapan, tidak minum kopi, tidak sembarang dengah. Sepertinya sudah halus Mbak Bu Besti. Saya itu kalau bikin sambal atau bikin bumbu itu, kalau ngulek, kalau tidak halus kayak gitu tuh kayak ada yang kurang kayak gitu. Kayak enggak lengkap. Sudah orang mandek-mandek. Wes. Bismillah dulu saya Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pol. Tapi pedes. Sambel tidak pedes ya tidak jeneng. Susah sekali saya ngomong sambel ya tidak pedes jenenge itu sambel ya Mbak Bu Besti. Masya Allah. Oke Mbak Bu Besti, madang ya Allah, jan harap madang saja dadak kakean drama. Ya Allah, ini tadi tuh sebenarnya di rumah sakit itu saya sudah berencana mau beli roti di toko roti biasanya ya toh. Tapi kata Mbak Bos, kita itu tingce itu maksudnya kayak pesen
taksinya itu, pesen taksi antar jemputnya itu sudah ada waktunya. Jadi jam 9 nanti dijemput lagi jam 9.30. Terus kan perjalanannya agak memakan waktu ya Mbak Bu Besti, kurang lebih sekitar 15 menitan itu berangkatnya aja. Jadi kita cuman punya waktu 15 menit di rumah sakit kayak gitu. Hari ini jadwalnya ambil darah seperti biasa. Kalau akhir bulan Mak De harus ambil darah untuk cek segala macam yang ada di tubuh beliau gitu. Terus nanti awal bulan periksa 2 dokter yang ini perutnya dilubangi itu, sama satunya lagi dokter kancang ya ginjal kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi Mak De itu punya 2 penyakit, yaitu siriosis hati sama gagal ginjal. Jadi kalian yang masih sehat, kurang-kurangi begadang, kurang-kurangi pecicilan di tengah malam gitu. Kalau malam itu tidur, terus kemudian hindari makanan atau minuman yang berpengawet, terus kemudian ditambahi pemanis buatan itu lho apa jenenge kayak. Wis pokoke ngono kuwi lah ya Mbak Bu Besti, berpengawet, berpemanis, terus wis ngono kuwi. Kalau bisa makan atau minum itu yang sehat-sehat saja. Oleh selingkuh jajan rodok nakal titik tidak apa-apa. Maksudnya jajan panganan, bukan jajan yang ini itu bukan ya, bukan jajan panganan maksudnya ki ya kayak goreng-gorengan atau minuman kayak bersoda atau minuman berpengawet boleh, tapi jarang-jarang saja, arang-arang saja. Kalau tidak nanti nasib kalian seperti Mak De saya itu. Ya, itu untungnya orang kaya. Jadi bisa beli alat untuk cuci darah sendiri. Kalau tidak duwe, kalau orang miskin, ya wes luman selamat. Oke, hari ini saya madangnya ini nasi putih. Saya tak ambekan dulu. Terus kemudian ini ikannya ini ikan nila atau ikan mas atau ikan mujair ya, pokoknya iwak kuwi lah ya Mbak Bu Besti, iwak kali, tapi ini bukan dari kali tapi dari tambak gitu. Terus kemudian tidak ada lalapan tapi adanya kulupan. Ini daun singkong yang saya dapat dari bakul Lombok kemarin. Terus sudah saya godoki dan sambelnya seperti biasa sambal terasi. Ini tadi terasinya dari Eropa atau dari Afrika saya lupa. Pokoknya kuwi lah ya Mbak Bu Besti. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa biar madangnya tidak direwangi wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Hari ini makanannya sederhana saja. Ini saya menjikuk yang mana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Tak tugel buntutnya. Boyokmu tugelek. Wah. Ih, Masya Allah. Rine jan. Nyerotok. Ini daun singkong. Daun singkong dari Taiwan. Lagi daun singkongnya, jangan medit pangkal kaya, direwangi medit tidak kaya ya wes. Bismillah. Sambelnya Masya Allah, deloklah sambelnya Mbak Besti. Nyuwil ikannya Gusti, enak urip koyo ngene iki lho Mbak Besti. Jangan lupa bersyukur ya, Masya Allah. Golek tenaga tinggi gantas orang-orang yang suka memfitnah, contohnya seperti wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali Mbak Besti. Janpol enaknya. Terus ikannya juga tidak bau lumpur. Biasanya kan ikan ini bau lumpur ya. Enggak. Mantap banget. Sambelnya jangan lekoh. Dagingnya tuh webel Mbak Besti. Tapi hati-hati durinya. Yo gede-gede. Wah, sambelnya teluk lah. Wah, mantap Mbak Besti. Tak resiki ini. Jan. Wah. Deloklah dagingnya tuh tebal banget Mbak Besti, deloklah. Tapi rinya, Jan. Hati-hati jangan sampai menyekrok tenggorokan ya.
Wah, sambalnya Mbak Besti, Masya Allah. Kurang Mbak Besti ternyata. Wah. Mantap pel. Ini yang bosan-bosan sama daging bisa dicoba. Pakai tahu tempe juga mantap pel, ikan lele juga mantap pel. Yang penting nggak pakai ayamnya tetangga ya Mbak Besti. Wah, beler, pedas ternyata. Wah, dagingnya habis. Terakhir Mbak Bu Besti, habis. Wah, pedas sekali Mbak Besti. Wah. Alhamdulillah. Ya Allah, kenyang sekali. Masya Allah. Ya Allah, nikmatnya. Aduh, Masya Allah. Dan mantap sekali Mbak Bu Besti. Kemarin menunya daging, hari ini menunya ikan, sambal pehjan. Mantap. Ini tadi telepon Bapak di rumah. Beliau juga bosen makan daging. Tapi beliau itu bosen makan daging, jadi dagingnya itu diganti tempe. Beliau hari ini tuh masak tempe, cuman tempenya juga dicampuri daging. Jadi hari ini tuh beliau itu numis tempe campur daging, ya podo ae lek. Ya Allah, tapi tempenya itu 3 papan. Terus dagingnya kayak gitu, ya separan lah, separuh daging separuh tempe kayak gitu. Katanya mantap sekali katanya. Saya belum nilai, tapi biasanya masakannya wong lanang itu enak. Selama ini saya merasakan masakan beliau itu enak-enak saja. Biasanya kalau di rumah, kalau pengen tiba-tiba pengen menyembelih ayam, menyembelih etok, itu beliau nandangi dewe, terus dimasak-masak sendiri, bumbu-bumbunya juga dicepakkan sendiri. Nanti kalau sudah matang biasanya baru celuk-celuk, manggil kayak gitu, suruh makan. Tapi minusnya cuma satu, dapurnya kayak habis perang dunia ketiga. Berantakan semuanya, melumah di jogan. Kayaknya semua bapak-bapak seperti itu ya Mbak Besti. Tapi yus benilah. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Alhamdulillah saya kenyang sekali. Ini tadi menu tanggal tua ya toh. Menu tanggal tua sakjane ya tidak ada bedanya tanggal tua tanggal muda. Saya soalnya dicukupi majikan ya toh. Alhamdulillah sekali. Jadi gaji saya bersih. Terima kasih Mbak Bu Besti
Doanya sama seperti kemarin, semoga kita semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan keberkahan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin. Dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, anak yang soleh-solehah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.